Halo teman-teman Primaries, terima kasih masih menyaksikan Primaries Podcast. Hari ini kita senang sekali Pak, hatur nuhun. Istilahnya kami bisa main ke SMKN 1 Garut Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita sekarang lagi di SMKN 1 Garut. Mungkin seperti yang teman-teman lihat di belakang kami bersama dengan Pak Nurdin. Betul. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak Nurdin hari ini? Baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak. Hatur nuhun Pak, sekali lagi kami ucapkan Pak, istilahnya kami bisa bersilaturahmi, bisa main ke sini Pak dengan SMKN 1 Garut Pak. Ya, sama-sama kami juga ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Primary English ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Primary English lakukan itu bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Baik, ya, baik. Pak, baik Pak. Sebelum kita lanjut ngobrolin tentang SMKN 1 Garut, biasanya kami ingin mengetahui dulu mungkin Pak background dari Pak Nurdin, kemudian di sekolah selaku kegiatannya apa, dan seterusnya mungkin Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurdin Rusli. Kebetulan saya saat ini sebagai guru untuk jurusan atau kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Dan di tahun ini saya mendapatkan kepercayaan juga mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Nah, jadi pada dasarnya kami atau saya di sini menaungi semua siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 Garut sebanyak 2.660 siswa. Itu di bawah koordinasi saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama bergabung dengan SMKN 1 Pak? Saya pertama kali bergabung di sekolah ini tahun 2012 awal. Jadi sekarang sudah hampir 12 iya, tahun. 12 tahun ya, hampir 12 tahun. Ini alhamdulillah berdasar pada kemampuan dan kompetensi yang saya miliki, saya mampu memberikan sumbangsi dan juga dedikasi positif terhadap sekolah ini. Baik Pak. Selanjutnya mungkin kami ingin mengetahui juga Pak latar belakang atau mungkin sejarah. Mungkin barangkali Bapak bisa memberikan sekilas kepada kami gimana sih sejarah SMKN 1 Garut ini. Ya, SMK Negeri 1 Garut ini adalah merupakan sekolah pertama ya, sekolah kejuruan terutama yang ada di Kabupaten Garut. Sebagai sekolah pionir, di mana sekolah ini berdiri atau lahir pada tahun 1959 ya. Kenapa disebut SMK Negeri 1 Garut? Karena memang berdiri paling awal, berdiri paling pertama ya. Di sekolah di Kabupaten Garut ini ada 15 sekolah ya. Dari SMK 1 sampai SMK 15. Itu untuk kejuruan ya. Nah, di SMK Negeri 1 Garut itu lahir 1959 dan hanya ada 3 jurusan atau 3 program keahlian. Awalnya itu yaitu jurusan pemasaran ya atau penjualan kalau dulu, kemudian jurusan akuntansi, jurusan sekretaris. Nah, dulu itu awal-awal berdiri itu. Kemudian berkembang mulai tahun 2004 berdiri jurusan baru itu setelah berubah nama dari SMEA. Dulu basicnya SMEA ya, SMEA. Itu awalnya SMEA. Nah, kemudian tahun 2004 ada regulasi baru terkait dengan nama, perubahan nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan. Ada jurusan baru yang lahir pada waktu itu tahun 2004 yaitu jurusan multimedia. Kemudian jurusan di 2 tahun berikutnya adalah jurusan teknik komputer dan jaringan gitu ya. Ya, itu sekitar tahun 2006 teknik komputer jaringan. Kemudian itu jadi 5 ya. Nah, kemudian di tahun 2010 bertambah kembali jurusan teknologi kefarmasian atau farmasi kalau dulu ya, masih farmasi. Kalau sekarang udah teknologi farmasi, dulu masih farmasi. Kemudian 2013 kembali lahir jurusan atau program keahlian analis kesehatan. Kalau sekarang teknologi laboratorium medik gitu. Kemudian 2018 itu sekaligus lahir 3 jurusan baru
3 program keahlian baru, yaitu teknik logistik, kemudian teknik energi terbarukan, dan sistem informatika jaringan dan aplikasi. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah memiliki 10 jurusan atau 10 program keahlian. Ya, tentunya itu adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan dari seluruh peserta didik, ya, masyarakat Kabupaten Garut yang mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sini. Ya, ada 10 jurusan tersebut yang bisa disesuaikan dengan minat dan bakatnya, begitu. Jadi nanti mungkin barangkali teman-teman nih ya, ini bisa menjadi wadah untuk berbagai keahlian dari taraf SMK di SMK 1. Betul. Oke. Betul. Kalau visi dan misinya nih Pak, barangkali mungkin di sini emang udah pada tahu sih, tapi mungkin barangkali teman-teman masih ingin mendengarkan nih visi dan misi dari SMKN 1 Garut. Ya, visi SMK Negeri 1 Garut ini adalah merupakan interpretasi dari visi Jawa Barat, gitu ya, di mana memiliki visi mencetak atau mewujudkan sekolah kejuruan yang juara lahir dan batin. Itu bagian interpretasi dari visi Jawa Barat ya. Betul. Jadi mewujudkan sekolah kejuruan juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ya, sehingga mewujudkan lulusan atau sehingga mencetak lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, kemudian inovatif, sehat, dan juga berwawasan lingkungan. Ya, karena di sini SMK Negeri 1 Garut adalah merupakan sekolah adiwiyata mandiri, di mana ada konteks lingkungan yang harus dimasukkan ke dalam sebuah visi sekolah, gitu. Baik. Nah, bagaimana kita mewujudkan visi tersebut? Tentunya adalah dijabarkan kembali dalam bentuk misi, gitu. Kita memiliki 10 misi, ya. Memiliki yang terangkum dalam 4 unggulan ya, 4 unggulan ataupun 4 program unggulan di SMK Negeri 1 Garut, di mana sekolah ini adalah sekolah yang siap mencetak para juara. Kemudian yang kedua, sekolah ini SMK Negeri 1 Garut adalah sekolah yang siap membangun desa. Kemudian SMK Negeri 1 Garut adalah SMK ataupun sekolah yang siap mencetak para wirausahawan. Kemudian yang keempat, SMK Negeri 1 Garut adalah sekolah sehat dan berwawasan lingkungan. Nah, itu adalah bagian-bagian ataupun misi daripada sekolah kita yang terangkum dalam 4 program unggulan yang ada di SMK Negeri 1 Garut. Begitu, Pak. Baik, Pak. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi kebutuhan masyarakat pun sudah bisa dinaungi di sini mungkin Pak ya. Ya, jadi betul. Diusahakan nanti lulusannya pun bisa jadi wirausaha gitu dan betul, ya. Betul. Ya, karena SMK Negeri 1 Garut khususnya ya, dan juga merupakan bagian dari interpretasi program pemerintah pusat juga, bahwa SMK itu memiliki 3 orientasi, 3 tujuan yang paling utama ya. Yang pertama adalah itu yang disingkat dengan BMW, Pak. BMW. Nah, ya. B-nya itu adalah bekerja. Jadi SMK, lulusan SMK siswanya bisa bekerja. Lulusan SMK M siswanya bisa melanjutkan. Kemudian W, siswanya bisa berwirausaha. BMW gitu. Jadi memiliki 3 tujuan utama. Kalaupun misalkan anak mau bekerja ya karena memang dibekali skill gitu ya untuk bekerja. Anak mau melanjutkan karena memang dibekali skill untuk mampu melanjutkan ya. Anak dicetak untuk berwirausaha gitu ya. Karena memang skill untuk bisa berwirausaha gitu ya. Itu terbukti gitu ya. Untuk SMK Negeri 1 Garut sendiri alhamdulillah anak yang memiliki orientasinya kerja itu bisa langsung diserap oleh dunia usaha atau dunia industri ya. Untuk sekarang saja itu anak belum lulus sudah banyak direkrut oleh dunia usaha, dunia industri untuk bekerja ya. Udah banyak yang bekerja. Kemudian alhamdulillah kemarin kita banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur SNBP. Oh iya. Ya. SNBP. Nanti SNBT mungkin sebentar lagi ya akan ada pengumuman. Belum lagi jalur mandiri ya. Di tahun kemarin alhamdulillah secara keseluruhan kita meloloskan 63 siswa-siswi kami yang masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur-jalur lain gitu ya. Yang mana
mereka bisa belajar di sekolah-sekolah unggul, universitas ataupun perguruan tinggi yang unggul di Indonesia. Baik Pak. Tadi kan ada 10 jurusan Pak ya? Iya, betul. Saya pernah dengar bahwa di sini adalah salah satu SMK yang hanya memiliki jurusan energi terbarukan. Iya, betul iya, Pak? Iya, Boleh betul, dielaborasi kepada teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Karena setahu saya ini salah satu SMK se-Jawa Barat kalau tidak Pak yang memiliki itu, atau gimana Pak? Iya, betul. Ya, kita ulas dari awal mungkin ya. Kita memiliki 10 jurusan atau istilah sekarang namanya program keahlian. Tapi yang identik dengan masyarakat ya, familiar di masyarakat jurusan. Jurusan apa sih gitu ya? Nah, kalau sekarang itu istilahnya program keahlian. Program keahlian. Tadi saya sampaikan akuntansi ya, tentunya itu adalah jurusan yang paling pertama lahir ya tahun 1959, membekali peserta didik yang dapat kompeten di bidang akuntan ya, dalam bidang pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua adalah manajemen perangkat lunak dan layanan bisnis ya. Kalau dulu namanya sekretaris, sekarang manajemen perangkat lunak dan layanan bisnis gitu. Itu membekali peserta didik untuk dapat kompeten di bidang pengelolaan perkantoran atau tata kelola perkantoran seperti kearsipan ya, surat menyurat gitu ya. Kemudian otomatisasi tata kelola perkantoran ya. Kemudian layanan bisnis juga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah program keahlian atau jurusan pemasaran. Nah, di mana di sini membekali peserta didik untuk kompeten di bidang bisnis daring dan pemasaran. Itu identik dengan kondisi saat ini gitu ya. Bisnis online, pemasaran online gitu ya. Kemudian juga ada marketing online gitu ya. Itu adalah merupakan bagian daripada pembelajaran yang dilaksanakan di jurusan pemasaran ini. Kemudian yang keempat adalah jurusan atau program keahlian desain komunikasi visual ya, DKV. Di mana tujuannya adalah membekali peserta didik untuk kompeten di bidang desain grafis, kemudian percetakan, kemudian ada animasi, kemudian ada audio video. Kemudian yang kelima adalah teknik jaringan komputer, di mana membekali peserta didik untuk kompeten di bidang bagaimana mengelola jaringan komputer antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, bisa saling terkoneksi, bisa saling kirim-mengirim data, bisa saling komunikasi. Itu orang jaringan komputer. Gitu. Berikut bagaimana merakit ya sampai kepada jaringan nirkabelnya ya. Jadi antar daerah, antar kota atau antar pulau itu yang memiliki kompeten adalah orang-orang jaringan, anak-anak jaringan ya. Kemudian yang kelima adalah teknologi farmasi ya. Itu membekali peserta didik untuk kompeten di bidang membuat obat-obatan ya, kemudian meracik, kemudian membuat resep, hingga ke layanan kefarmasian. Itu anak-anak farmasi dibekali kompetensi yang demikian. Kemudian ada program keahlian teknologi laboratorium medik atau istilah familiar itu analis kesehatan gitu ya. Di mana di sini dicetak siswa yang nanti siap menjadi laboran ya, menganalisis darah, menganalisis bakteri baik itu pada manusia ataupun pada makhluk hidup lain ya. Kemudian kompetensi keahlian teknik logistik. Nah, ini adalah membekali peserta didik untuk kompeten di bidang pengelolaan barang, kirim-mengirim barang, logistik. Ini juga sangat identik dengan kondisi saat ini ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, ini membekali peserta didik untuk dapat kompeten di bidang membuat perangkat lunak dan juga membuat game. Nah, itu di PPL. Kalau yang skillnya senang bikin game, masuk ke PPL di sini gitu. Dan yang terakhir yang ke-10 yang tadi Bapak pertanyakan adalah mengenai teknik energi terbarukan. Betul, teknik energi terbarukan ini adalah merupakan jurusan atau program keahlian yang satu-satunya berada di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Pak ya? Nah, di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita berinisiatif untuk melahirkan atau untuk mendirikan jurusan ini karena memang belum ada ya di wilayah Provinsi Jawa Baratnya. Alhamdulillah jurusan ini memiliki tujuan untuk mencetak ya generasi penerus, untuk membekali peserta didik dalam bidang kelistrikan, tetapi khusus yang energi terbarukan. Ya, seperti bagaimana memanfaatkan surya untuk tenaga listrik, bagaimana memanfaatkan air untuk tenaga listrik, bagaimana memanfaatkan angin untuk tenaga listrik. Nah, itu dibekali kompetensinya di bidang
ataupun di program keahlian teknik energi terbarukan. Ya, gitu. Jadi saya pun istilahnya Pak terus terang ikut bangga Pak ketika istilahnya Garut memiliki satu-satunya jurusan di Jawa Barat yang memiliki keahlian energi terbarukan. Karena ini kan lagi seksi Pak ya di dunia ya. Banyak yang memanfaatkan panel surya, angin gitu. Kita kan istilahnya tidak pernah kekurangan matahari Pak ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan mungkin nanti untuk Kabupaten Garut juga Pak ya. Betul sekali. Baik Pak, selanjutnya kami ingin mengetahui juga mengenai fasilitas mungkin Pak. Ini mungkin ada yang penasaran yang sedang menonton. Kira-kira fasilitasnya gimana nih Pak selain tadi jurusan yang sudah disampaikan? Ya, tentunya ini sangat beriringan sekali ya dengan jurusan 10 jurusan unggulan yang kita miliki. Ini semuanya unggul ya, semuanya unggul karena memang dilengkapi dan difasilitasi oleh fasilitas-fasilitas yang ada di setiap jurusan atau di setiap program keahlian. Nah, boleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut dilihat ya, kita memiliki gedung yang sangat representatif. Alhamdulillah, ini memberikan sebuah dorongan lebih terhadap peserta didik ya, terutama motivasi untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman ya. Betul. Taman yang asri, kemudian kita memiliki dom, ini baru ya. Ini dom juga untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga, seni dan lain sebagainya. Kemudian juga di setiap jurusan, di setiap program keahlian itu memiliki lab jurusan masing-masing. Ya. Jadi setiap jurusan itu memiliki lab masing-masing. Nah, lab akuntansi, ada lab otomatisasi tata kelola perkantoran ya, atau lab layanan bisnis ya. Kemudian lab marketing online atau pemasaran, bisnis online juga. Kemudian ada lab logistik ya, kita memiliki kantor pos yang dijadikan sebagai teaching factory, sebagai tempat untuk praktik ya. Jadi teaching factory itu adalah tempat praktik yang standar dengan industri. Nah, kemudian juga kita memiliki lab TKJ, juga di TKJ kita memiliki teaching factory-nya namanya mini ISP, ya. Itu juga sama, yang standar dengan industri ya. Kemudian memiliki lab akuntansi dan juga bank mininya, ya. Jadi mereka terbiasa dengan situasi kondisi sistem budaya yang nantinya akan berlaku di lapangan ya, di industri gitu. Ada lab bank mini gitu, itu juga sama teaching factory. Kemudian ada lab DKV ya, desain komunikasi visual, juga standar industri. Kemudian lab farmasi ya, kefarmasian, ada apotek mininya juga gitu ya, itu juga sebagai teaching factory-nya. Kemudian ada lab PPL ya, pengembangan perangkat lunak dan game disediakan untuk para peserta didik yang memiliki kompetensi atau yang minatnya di bidang pembuatan perangkat lunak ya, web design, kemudian membuat game ya, itu mereka lengkap ya Pak. Sangat enjoy gitu ketika membuat sebuah project ya. Kemudian ada lab TET ya, teknik energi terbarukan, tentunya juga fasilitasnya sangat lengkap ya. Kita memiliki panel-panel surya, kemudian kaitannya dengan kincir ya, kincir angin untuk menghasilkan listrik, dan juga lab mini untuk air yang menghasilkan listrik juga gitu. Baik. Jadi saya rasa ini teman-teman istilahnya yang masih ragu sudah nggak ragu lagi ya Pak ya untuk daftar. Mungkin ini ada anak-anak kelas 9 yang ingin melanjutkan keahlian bisa ke SMKN 1 Garut. Iya. Ya, banyak sekali memang di Instagram kami ya, di media sosial kami yang bertanya tentang jurusan ya. Maka ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut, baik itu orang tua ataupun siswa kelas 9 SMP ya, yang masih bingung nih masuk ke SMK 1 atau mau ke SMK, mau SMK mana ya. Tentunya ini sebagai gambaran kepada mereka tentang jurusan ataupun program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Garut khususnya gitu. Baik Pak. Pokoknya kalau masuk SMK itu tidak akan rugi lah ya. Bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. BMW tadi BMW, Pak ya. Oke, sip. Selanjutnya ini Pak, mengenai ekskulnya Pak. Kan teman-teman pun pasti ada yang senang berorganisasi nih Pak. Di SMK 1 ada apa aja ekskulnya Pak? Ya,
ekstrakurikuler ini adalah bagian terpenting juga ya dalam hal membina, mendidik, membimbing peserta didik, terutama dari karakter ya. Kita menyediakan 38 kegiatan ekstrakurikuler. Banyak ya. juga. Kalau dulu kan zaman saya aja di sekolah gitu ya, itu paling banyak 5 ya. OSIS pramuka, ada PMR ya gitu. Paskibra ya, paling banyak 5. Kalau sekarang SMK Negeri 1 Garut khususnya itu menyediakan 38 ekstrakurikuler di mana bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keinginan, yang memiliki kompetensi ya untuk mengembangkan minat dan bakatnya ya, baik itu di bidang organisasi ya, kemudian di bidang olahraga, di bidang seni dan bidang bahasa. Ya, kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali ya, di organisasi saja OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra, ya, kemudian PKS, kemudian koperasi siswa gitu ya. Kemudian di olahraga ada badminton, voli, futsal, sepak bola itu terpisah ya. Kemudian ada karate, ada pencaksilat, ada taekwondo, ada boxer ya. Kemudian kalau di bidang seni ada seni tari, seni kriya, seni teater, seni musik band ya, kita fasilitasi. Kemudian di bidang bahasa ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman, English Club atau bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada juga ini yang baru hoki ya, baru kemudian juga game ya, e-sport. E-sport ya. E-sport juga kita ada ya. Itu yang tentunya tujuan kami adalah memfasilitasi peserta didik, siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya ya. Karena ini bagian daripada pengembangan karakter juga ya, untuk mereka siap nanti terjun di dunia masyarakat begitu. Jadi udah lengkap Pak ya. Jadi selain jurusannya banyak, ekskul pun untuk mengekspresikan siswa banyak juga Pak ya. Banyak. Ada 38 tadi Pak ya. 38 ekstrakurikuler. Jadi jangan khawatir, silakan kalau Anda masuk SMK Negeri 1 Garut ya, khususnya kelas 9 atau mungkin orang tua yang mau menyekolahkan ke tingkat selanjutnya ya, ke level sekolah menengah kejuruan khususnya SMK Negeri 1 Garut. Tentu anak-anak yang nanti masuk ke sini itu betul-betul diarahkan, betul-betul dipetakan ya, betul-betul dibina, dididik, baik itu dari aspek skill, kemampuan kejuruannya, kemampuan umumnya, dan juga kemampuan minat dan bakatnya pula begitu. Baik Pak, kami mungkin ingin mengetahui juga Pak, harapan mungkin dari Pak Nurdin di sini kan sudah hampir 12 tahun. Kira-kira harapan selanjutnya Pak, ataupun mimpi SMKN 1 Garut apa nih Pak kira-kira? Ya, tentu semua orang memiliki cita-cita dan harapan ya, itu tidak berhenti dari situ saja gitu ya, tidak mentok gitu ya. Kita tetap, walaupun alhamdulillah SMK Negeri 1 Garut sudah menghasilkan banyak lulusan yang berprestasi ya, menghasilkan siswa-siswi peserta didik yang berprestasi, kami tetap tidak hanya puas begitu saja, tetap harus berkarya, tetap harus menghasilkan lulusan dan juga peserta didik yang kompeten, peserta didik yang handal ya, yang nanti akan menjadi orang yang dapat mengisi kemerdekaan tentunya ya, yang mengisi ataupun melanjutkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia tentunya ya. Kami tetap ingin selalu memberikan pembekalan terhadap peserta didik kami untuk nantinya peserta didik kami itu lulusannya itu tentunya dapat diandalkan, dapat dijadikan sebagai orang yang unggul di masyarakat gitu ya, di industri ataupun di dunia usaha gitu. Kemudian juga kami juga mengharapkan terus menciptakan prestasi ya, sehingga SMK Negeri 1 Garut ini terus mendapatkan harum di mata masyarakat begitu. Amin. Amin. Baik Pak, saya ingin bergeser pertanyaan mengenai pendidikan nih Pak, kalau boleh ya. Ya.
Bapak Nurdin melihat pendidikan Indonesia saat ini bagaimana Pak secara umum? Ya, pendidikan di Indonesia makin kesini atau makin lama makin berkembang ya, makin maju ya. Terutama dalam konteks sistem pendidikan yang sekarang digulirkan oleh pemerintah, yaitu tentang Merdeka Belajar. Ya. Nah, itu tentunya memberikan sebuah energi ya bagi kami, khususnya guru sebagai pelaksana pendidikan, untuk secara leluasa, secara bebas memberikan sebuah proses pendidikan, proses pembelajaran terhadap peserta didik gitu. Bebas tapi terukur, bebas tetapi memiliki tujuan gitu ya. Bukan berarti bebas tidak ada pembelajaran gitu ya, bebas begitu saja, enggak. Tapi memang diberikan keleluasaan kepada pendidik ya untuk mengarahkan peserta didiknya untuk membimbing peserta didiknya dengan caranya gitu ya. Dengan bagaimana guru membuat sebuah strategi agar tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan, dapat tercapai secara optimal gitu. Dan juga peserta didik dapat mengetahui materi-materi yang di mana kemampuannya itu dapat digali berdasarkan motivasi dirinya sendiri, dapat digali berdasarkan penemuannya sendiri gitu. Jadi tidak hanya selalu sumber belajarnya tidak hanya guru gitu, tetapi diharapkan peserta didik mampu menemukan atau mencari sumber-sumber belajar lain ya. Notabene sekarang banyak sekali sumber belajar yang bisa kita cari melalui internet ya, melalui media sosial dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keuntungan yang sangat baik ya bagi kondisi saat ini ya. Sekali lagi sehingga pendidikan Indonesia lebih berkembang ya dengan adanya teknologi ya, dengan perubahan paradigma kurikulum ya, kurikulum merdeka yang saat ini berjalan, itu tentunya memberikan sebuah pemahaman baru dan juga perkembangan baru terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Pak, saya ingin lanjut karena ini masih tentang pendidikan Pak. Kita Indonesia ini sedang diwacanakan ataupun gembor-gembor dengan istilah Indonesia Emas Pak, 2045, 100 tahun kemerdekaan. Seoptimis apa Pak Nurdin melihat Indonesia di tahun 2045? Iya, kaitannya dengan mempersiapkan ya, atau untuk menyambut ya Indonesia Emas 2045 gitu. Itu dalam konteks pendidikan ya, terutama kami harus mampu menyiapkan generasi penerus, generasi muda ya. Jadi lebih kepada peningkatan kualitas SDM ya. Peningkatan kualitas SDM. Kami berharap di 2045 itu Indonesia itu unggul dari segala bidang ya. Baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan dan keamanan, atau lain sebagainya ya, yang notabene Indonesia itu diharapkan gitu ya menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang lagi gitu. Maka dari itu kami di sini sebagai pelaku pendidikan harus menyiapkan generasi muda ataupun generasi penerus yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami terus memberikan arahan kepada peserta didik, bimbingan, binaan, agar mereka siap tempur, siap menjadi orang yang berhasil, siap mengisi kemerdekaan dan menyambut era Indonesia Emas 2045. Amin. Ya, kita istilahnya bersama-sama mungkin Pak ya. Insya Allah kita juga optimis gitu Pak ya. Kita akan optimis menjadi yang tadi Bapak sampaikan. Kita tidak lagi menjadi negara berkembang, tapi negara maju Pak. Negara maju, betul. Baik Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa beberapa eskul di SMKN 1 selain lengkap, ada salah satu eskulnya adalah kebahasa Inggrisan Pak. Ya, karena kami English Club ya. Karena kami dari Primary English, kami ingin menanyakan seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Bapak? Ya, sangat penting ya. Bahasa Inggris atau kemampuan berbicara bahasa Inggris itu adalah merupakan salah satu kompetensi abad 21 ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik lah khususnya gitu ya. Umumnya ya, untuk seluruh
warga ya, masyarakat dunia itu, karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, bahasa global ya, berarti patut dan harus dimiliki kompetensinya itu oleh seluruh masyarakat dunia ya. Khususnya mungkin kalau di kalangan pendidiknya, di kalangan pendidikan ya, untuk siswa-siswi, untuk para pelajar itu harus dikuasai. Sangat penting sekali tentunya untuk menyongsong masa depan mereka, kemudian untuk menyongsong kaitannya dengan generasi emas abad 21 ya, jelas itu sangat penting sekali. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, mungkin Pak ya, sekaligus mungkin Bapak ada closing statement bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, bisa disampaikan Pak, silakan. Ya baik, terima kasih. Kami selaku insan pendidikan, khususnya SMK Negeri 1 Garut dan umumnya Kabupaten Garut, berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut dan seluruh warga masyarakat di Indonesia, bahwasanya kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting ya. Kami berharap Anda semua harus mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ya, dan juga khususnya kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Garut juga, kami berharap pembelajaran bahasa Inggris itu sangatlah penting, maka ikuti dan juga tingkatkan kemampuan Anda dalam berbahasa Inggris ya, khususnya berbicara bahasa Inggris. Salah satu yang bisa memfasilitasi kalian adalah tentunya tempat les ataupun privat yang betul-betul bisa memfasilitasi kalian menjadi kompeten dan mampu meningkatkan kemampuannya, yaitu di primary English gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut yang hendak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya bagi siswa-siswi kelas 9 ataupun orang tua yang memiliki siswa SMP kelas 9, kalau Anda ingin memiliki tujuan dengan kemampuan yang multi fungsi, maka salah satu pilihan yang paling tepat adalah masuk ke sekolah menengah kejuruan. Khususnya di SMK Negeri 1 Garut ada 10 jurusan atau 10 kompetensi keahlian yang bisa dipilih ya. Silahkan, bisa disesuaikan dengan minat dan juga bakat kalian, terutama siswa-siswi SMP kelas 9. Di sini kami akan memberikan sebuah bimbingan, arahan, dan juga pembinaan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kalian semua. Barangkali itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan SMKN 1 tadi sesuai dengan visi dan misinya ya Pak. Kemudian lulusannya pun tadi BMW ya, bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan yang terakhir bisa juga untuk berwirausaha. Ataupun bisa Pak lancar Pak Nurdin dan sekolahnya ya Pak. Mangga, sami-sami. Terima kasih juga kepada Primary English yang sudah menyempatkan waktunya ya, meliput kegiatan kami khususnya di sini ya, kaitannya dengan fasilitas, sarana prasarana dan program kalian. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih. Baik, teman-teman, itulah Bapak Nurdin dari SMKN 1 Garut. Terima kasih.